Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wahyuni dari kelas 2D PGMI FTKIN Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait mata kuliah yang saya ambil, yaitu Islam dan Budaya Borneo yang diampu oleh Bapak Dr. Wahab MAG. Baiklah, sebagai bahan diskusi atau bahan yang saya akan kaji kali ini, yaitu terkait tradisi syukuran tumbang apam suku Banjar Melayu yang ada di kota Pontianak. Tradisi tumbang apam suku Banjar di Kalimantan Barat memiliki akar yang dalam sejarah budaya suku Banjar. Diperkirakan berasal dari zaman kerajaan-kerajaan pra-Islam di Kalimantan. Tumbang apam ialah bagian penting dari warisan budaya suku Banjar yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi syukuran tumbang apam adalah salah satu tradisi masyarakat suku Banjar Melayu di kota Pontianak, Kalimantan Barat, yaitu Borneo kita ini. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atau hasil panen atau keberhasilan lainnya. Tumbang apam sendiri merupakan sebuah upacara adat yang dilakukan dengan mengadakan pesta serta membagikan makanan kepada masyarakat atau tetangga secara gratis. Tradisi ini memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat dalam mempererat hubungan antar warga dan memperkokoh solidaritas dalam masyarakat. Selanjutnya, tradisi ini juga memiliki unsur dan simbol dari tradisi syukuran tumbang apam ini. Yang pertama, unsur dan simbolnya yaitu adalah apam. Dalam tradisi suku Banjar, apam yang digunakan biasanya adalah apam yang memiliki ciri khas berwarna merah jambu. Apam tidak hanya sebagai simbol syukur, tapi juga dianggap sebagai membawa berkah dan simbol kemakmuran. Selanjutnya yaitu prosesi tumbang apam. Sama seperti di tempat lain, prosesi menumbangkan apam ke dalam wadah besar melambangkan melimpahnya rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu warna merah jambu. Warna merah jambu dari apam memiliki simbolisme yang kaya. Warna ini sering dihubungkan dengan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan baik dalam tradisi Melayu. Selanjutnya yaitu penggunaan bahan-bahan lokal. Pembuatan apam menggunakan bahan-bahan lokal seperti tepung beras, santan, dan gula. Ini tidak hanya mencerminkan kekayaan sumber daya lokal, tapi juga filosofi hidup yang selaras dengan alam. Selanjutnya yaitu doa dan harapan. Doa dan harapan merupakan bagian penting dari tradisi ini, di mana keseluruhan prosesi dilakukan dengan niat untuk berdoa dan berharap untuk keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keluarga dan semua yang hadir. Yaitu selanjutnya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam tradisi ini tidak hanya melibatkan keluarga yang merayakan, tetapi juga tetangga dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu pakaian adat. Meski tidak selalu, namun seringkali pakaian adat dikenakan selama acara, menunjukkan penghormatan terhadap tradisi dan budaya leluhur, serta memperkuat identitas budaya Banjar. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembagian apam. Setelah prosesi utama, apam dibagikan kepada seluruh peserta dan tetangga, simbol dari berbagai keberkahan dan kebahagiaan dengan orang lain. Tradisi tumbang apam ini adalah contoh bagaimana kebudayaan lokal dan mengajarkan nilai-nilai penting seperti syukur, kebersamaan, dan keberkahan melalui simbol-simbol yang sederhana namun penuh bermakna. Selanjutnya yaitu ada juga perlengkapan dan proses pelaksanaan dari tradisi syukur apam ini. Adapun perlengkapannya yaitu 2 batang pelepah yang diukur setinggi orang yang akan melakukan tradisi ini. Selanjutnya yaitu bertah beras kuning yang melambangkan emas atau perak. Selanjutnya lilin sambang
lilin yang terbuat dari kain yang dilumuri lilin kuning. Selanjutnya yaitu stanggi atau dupa. Dan selanjutnya ada 5 helai kain dan uang perak yang diletakkan di bawah kain. Selanjutnya yaitu ada apam 3 warna, namun yang sering dipakai yaitu warna merah. Selanjutnya ada juga bahan tepung tawar, air tolak bala, minyak bau. Kemudian ada urutan dalam tradisi tumbang apam, yaitu pertama dalam tradisi tumbang apam ini diawali dengan salah satu peserta berdiri di atas kain 5 helai dan menghadap ke hilir atau mengikuti aliran sungai. Kedua, yaitu kedua pelepah kelapa yang telah dilengkapi dengan apam dan lilin yang telah dinyalakan diletakkan atau didirikan di depan peserta tumbang apam tersebut. Selanjutnya, acara ini dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang terdiri dari surah Yasin ayat 15 dan ayat 17, serta selesai pembacaan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diadakanlah pembacaan doa selamat oleh semua yang hadir. Kemudian, arang dari lilin tersebut ditempelkan ke dahi peserta tersebut dan lanjut ke tepung tawar dan bertah beras kuning yang dioleskan ke bagian-bagian tubuh kita. Setelah acara ini selesai dilaksanakan, diadakanlah acara penutup yaitu makan seperahan bersama-sama. Selanjutnya yaitu ada orang-orang atau masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tumbang apam ini. Pelaksanaan tumbang apam dipimpin oleh seorang sampang atau pemimpin yang mengetahui mantra-mantra, dan seseorang sampang tersebut harus bisa menguasai suasana pada saat ritual sedang berlangsung sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta di dunia ini. Pelaksanaan dipimpin oleh sesepuh yang tahu dalam pelaksanaan tradisi syukuran tumbang apam suku Banjar Melayu di Kota Pontianak. Beberapa pihak yang terlibat dalam menjalankan acara ini secara lebih spesifik adalah yaitu tuan rumah yang menggelar acara tumbang apam ini, yaitu selanjutnya yaitu anggota keluarga dari tuan rumah yang menggelar acara ini. Selanjutnya yaitu pengrajin apam atau orang yang membuat apam. Jika emang kita melakukannya atau membuat apam ini dari orang lain, bukan dari keluarga kita tersendiri. Selanjutnya yaitu tokoh agama. Dalam banyak tradisi keagamaan di Indonesia, termasuk tradisi Banjar Melayu, seringkali ada keterlibatan tokoh agama yang memberikan doa dan nasihat rohani untuk memberkati acara dan semua yang hadir. Selanjutnya, terakhir yaitu tetangga atau teman. Tradisi ini sering melibatkan undangan kepada tetangga dan teman dekat keluarga untuk turut serta dalam merayakan dan bersyukur bersama. Keberadaan mereka memperkuat ikatan sosial dalam komunitas Banjar Melayu di Kota Pontianak. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai dalam tradisi tumbang apam. Nah, nilai-nilai yang ada dalam tradisi tumbang apam ini, yang pertama ada rasa syukur. Tradisi ini menekankan pentingnya bersyukur atas segala berkat dan keberkahan yang diterima, baik dalam hal pencapaian, kelahiran, atau keberhasilan lainnya, memberikan kesempatan bagi individu dan keluarga untuk merayakan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu nilai kebersamaan. Tradisi ini menggalang kebersamaan antara anggota keluarga, tetangga, dan masyarakat. Semua orang yang diundang untuk bersatu dan berbagi kebahagiaan dalam momen penting tersebut. Nah, selanjutnya yaitu nilai keterkaitan keluarga. Tradisi ini memperkuat hubungan keluarga dan menghormati peran serta setiap anggota keluarga dalam merayakan kesuksesan atau pencapaian. Ini juga memperkuat nilai-nilai tradisional yang diteruskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu kepedulian sosial. Melalui tradisi ini, orang-orang belajar untuk peduli terhadap keadaan orang lain dalam komunitas mereka. Pembagian apam pinang kepada tetangga dan tamu adalah contoh dari sikap kedermawaan dan kepedulian sosial. Selanjutnya yaitu nilai warisan budaya. Tradisi ini membantu melestarikan warisan budaya suku Banjar Melayu di Kota Pontianak. Melalui penghormatan dan pelaksanaan tradisi secara terus-menerus, nilai budaya tersebut dijaga dan dilestarikan. Selanjutnya yaitu kesadaran spiritual. Keterlibatan tokoh agama dalam tradisi ini
menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Doa bersama dan penghormatan terhadap kehendak Allah menjadi bagian integral dari acara syukuran ini. Selanjutnya yaitu solidaritas komunitas. Tradisi syukuran atau apa memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Banjar Melayu di Kota Pontianak. Semangat gotong royong dan saling membantu menciptakan atmosfer saling percaya dan mendukung di antara anggota komunitas. Nilai-nilai tersebut membentuk dasar yang kuat bagi tradisi ini, membantu memperkuat identitas budaya dan memperkokoh hubungan antar individu dalam masyarakat Banjar Melayu di Kota Pontianak. Tradisi syukuran apam suku Banjar Melayu di Kota Pontianak merupakan cermin dari nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Banjar. Melalui praktik berbagai apam, tradisi ini tidak hanya merayakan pencapaian atau keberkahan dalam kehidupan individu dan keluarga, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, meningkatkan solidaritas komunitas, dan melestarikan warisan budaya yang mendalam. Kebersamaan, syukur, kepedulian sosial, keterkaitan, keluargaan, warisan budaya, kesadaran spiritual, dan solidaritas komunitas adalah nilai-nilai inti yang tercermin dalam setiap aspek dari tradisi ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi atau penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.